Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini, yang mulai dibangun pada tahun 2003 dan selesai dibangun pada tahun 2009. Nama Suramadu berasal dari kata Surabaya dan Madura, yang mana memang jembatan ini menghubungkan dua tempat tersebut dengan menyeberangi Selat Madura yang berjarak 5.438 meter. Untuk membangun jembatan ini diperlukan 450.000 ton beton dan 50.000 ton baja, dan juga melibatkan lebih dari 10.000 pekerja baik dari dalam maupun luar negeri, hingga menghabiskan dana sekitar 4,5 triliun rupiah. Namun walau demikian, proses pembangunan jembatan ini juga memiliki berbagai macam halang rintang, baik dari segi konstruksi hingga dari segi mistis. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Dari info yang Bang Bet peroleh, sejak awal pembangunan, Suramadu memang diwarnai banyak hal-hal magis. Seperti yang terjadi saat penanaman paku bumi pada Bentang Madura di desa Tambakwedi yang terus saja gagal. Paku bumi yang ditancapkan dengan bantuan alat modern tidak bisa menembus tanah. Begitu juga yang ada di Bentang Surabaya. Beberapa kali, paku bumi gagal ditanam. Tahu jika hambatan itu bukan hal biasa, para konsultan dan petinggi proyek melakukan pendekatan secara supranatural. Akhirnya, setelah dilakukan berbagai macam ritual, penanaman paku bumi ini berlangsung mulus. Kisah lain yang tak kalah mistis terjadi pada tahun 2008. Menurut salah satu sumber, ada seorang insinyur yang berasal dari Bandung dan seorang konsultan asing yang dinyatakan hilang. Namun setelah 10 jam pencarian, barulah mereka ditemukan di sebuah pulau di daerah Probolinggo. Pada media, keduanya bercerita saat melakukan patroli dengan kapal. Konsultan asing itu iseng dengan mengatakan, "Bagaimana ya kalau tiba-tiba bot ini mati? Nasib kita pasti habis." Padahal sebelumnya, beberapa rekan insinyur pernah mewanti-wanti untuk tidak berkata sembarangan di tengah laut. Namun karena keduanya tidak mempercayai hal semacam itu, mereka pun tidak mengindahkan peringatan itu. Tak lama kemudian, bot yang mereka tumpangi tiba-tiba mati mesinnya. Upaya menghidupkan mesin dilakukan, namun sayang tidak berhasil. Sementara itu, bot itu semakin tidak menentu arahnya. Sialnya lagi, semua handy-talkie yang dibawa juga tidak berfungsi. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Hingga setelah 10 jam, mereka baru ditemukan. Informasi lain menyebutkan, ada beberapa pekerja kasar yang meninggal dunia dalam kecelakaan kerja. Yaitu isu tentang 20 pekerja asal Korea yang menjadi korban di sana, yang juga menjadi misteri kala itu. Walaupun cerita ini hanya beredar dari mulut ke mulut, untuk membangun jembatan ini, Indonesia banyak mendatangkan pekerja kasar dari negeri ginseng tersebut. Ada rumor yang mengatakan bahwa pekerja Korea tersebut adalah napi yang divonis hukuman 15 tahun dan sudah menjalani masa tahanan selama 10 tahun. Pemerintah Korea menjanjikan akan membebaskan mereka setelah pekerjaan jembatan selesai. Sementara itu, para pekerja ini diberi tempat tinggal di dalam tiang pancang utama jembatan sebelum pengecoran dilakukan. Sekitar 20 orang pekerja Korea beristirahat di dalam sana. Namun naas, ketika para pekerja ini sedang tidur siang, mereka disiram dengan sangat banyak material beton, sehingga terkubur hidup-hidup. Konon, ini adalah permintaan tumbal dari penunggu wilayah pembangunan jembatan ini. Belum jelas juga kebenaran dari misteri yang satu ini. Ada yang mengatakan bahwa info mengenai pekerja Korea yang dikubur ini adalah hoak. Namun ada juga yang membenarkan cerita ini. Namun setelah dilakukan investigasi,
tercatat hanya ada 15 pekerja yang menjadi korban kecelakaan saat proses pembangunan dilakukan. Dan dari ke-15 orang, hanya 1 yang dinyatakan meninggal. Setelah jembatan ini selesai dibangun pun, hal-hal mistis masih saja terjadi di sini. Salah satunya, yaitu pada tahun 2014, terjadi kecelakaan beruntun di pintu tol jembatan ini, yang oleh warga dikait-kaitkan dengan hal mistis. Menurut kesaksian warga, yang memiliki kelebihan tentunya, ia sempat melihat penampakan sosok sundel bolong selama 3 hari berturut-turut, berlalu lalang di depan pintu tol jembatan ini. Sosok ini merupakan sosok wanita berambut panjang yang memakai pakaian putih lusuh. Namun saat dilihat dari belakang, bagian punggung sosok ini memiliki lubang besar yang dipenuhi dengan darah dan juga belatung. Selang 3 hari setelah adanya penampakan ini, terjadilah kecelakaan beruntun di tempat ini yang terjadi pada hari Kamis pada malam Jumat. Kecelakaan ini melibatkan 5 unit mobil dan truk. Namun yang paling parah adalah mobil MPV berwarna pink yang tampak ringsek total dan menewaskan 1 pengemudi di dalamnya. Salah satu hal yang membuat bulu kuduk merinding adalah kecelakaan ini terjadi di depan gerbang tol, di tempat yang tidak jauh dari penampakan sundel bolong yang dilihat oleh warga tempo hari. Tempat ini juga dikatakan cukup angker, karena sebelum adanya pembangunan, tempat ini merupakan sebuah pemakaman besar yang harus dipindah untuk dijadikan sebuah pintu tol jembatan Suramadu. Salah satu mitos di tempat ini juga adalah adanya sosok siluman ular besar yang menjadi penunggu di jembatan Suramadu. Dikatakan, sosok ini terkadang memiliki wujud sangat besar dan terlihat di sekitar jembatan ini. Oleh warga sekitar Madura, dipercaya sosok ini mendiami sebuah musola tua yang berada di sekitar pintu masuk tol jembatan Suramadu. Salah satu kisah yang beredar adalah sosok ini menolak renovasi yang akan dilakukan terhadap musola tua itu. Menurut pengakuan salah satu warga, sosok ini mendatanginya di dalam mimpi dan mengisyaratkan agar renovasi tidak dilakukan, sehingga musola itu tetap didiamkan saja hingga sekarang. Untuk teman-teman, dimanapun dan kapanpun, jika akan melakukan sebuah perjalanan, pantaslah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari hal-hal buruk yang mungkin saja bisa menimpa kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, namun semua itu nyata. Mau percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan diri kita masing-masing. Dan juga maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.